kembali lagi di Topong spesialis KPU Banyumas. Makin malam makin ramai ya. Iya dong, nggak disuarik sih badan. Iya. Enak bisa ranun saya pun iki ide tok sih saran ya Pak Konggol ya. Bendinten Pak damel kados iki. Oh iya. Tapi PP ya. Iya bisa jadi. Ya intinya kalau banyak informasi-informasi yang tersampaikan masyarakat itu lebih bagus. Betul. Ya kan koinnya juga kepenak, Bok. Kalau saya juga, Bok. Iya sih. Nanti kita ini ada yang mau langsung nanya ini. Langsung nanya. Oke. Tadi yang pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Terjawab semua ya. Ada lagi ya? Satu belum dijawab. Oh, ada yang belum terjawab. Ya. Terjawab di sini. Ya, silakan. Wis ya? Wis ya Pak Iteng. Oke, pelibatan. Betul Pak Iteng. Dan para pemirsa, untuk partisipasi pemilih kita dibebankan di angka 77,5% partisipasi, sehingga kita mengajak semua masyarakat, semua kelompok masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Terkait sosialisasi, apalagi tadi ada tawaran kita datang, kita sangat senang Pak. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun, kita siap untuk sosialisasi di komunitas manapun. Juga kita sebenarnya ada fasilitasi ya Pak, ada fasilitasi yang kurang dekat Pak. Oh gitu ya? Oh iya kurang dekat. Ada anggaran Pak, kita gitu ya? Maksudnya anggarannya itu loh. Iya. Artinya kita diberi kesempatan untuk sosialisasi di komunitas masing-masing. Kita datang sini kan jadinya pun ngapa dengan kelompok yang kita besar seperti itu. Oke, ada anggaran, fasilitasi beberapa, ada baik gubernur maupun dari bupati. Insya Allah kemarin kalau tahun 2017 kita sudah laksanakan 20 kali. Termasuk kayaknya PP pernah sekali di Pukunsen. Untuk tahun ini insya Allah kita mulai mulai tanggal 15 Februari setelah penetapan calon. Sehingga kita sosialisasikan sampai calonnya siapa, visi misinya apa Pak. Sehingga komplit nanti Pak. Insya Allah kalau PP bersedia ngadakan, undang kami, kita siapkan lah Pak. Termasuk kelompok yang lain, Pemuda Pancasila, Ansor, bukan Laskar Merah Putih, teman-teman BEM, kelompok yang lain, kelompok perempuan, karena kita ada dibagi 11 segmen Pak. Macam-macam Pak, insya Allah kita siapkan adanya banyak Pak. Kalau nanti Februari ternyata banyak Pak. Kita di samping komisioner ada 5, ada PPK, ada PPS, juga ada relawan demokrasi Pak. Oh, gitulah, insya Allah kita siap selalu. Siap. Kayak kakangnya si Balu cere masih mau belum? Mau maskot ini ganti lagi. Udah yuk kakangnya cere. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ini untuk karena kemarin yang terlihat Mbak Ida ya. Kenapa sih kesehatan tesnya milih di Solo pertama itu ya? Karena tahunya saya dulu kayaknya pilihan bupati dulu nggak ke Solo. Ya, nah ini kenapa pilihan Solo? Karena saya melihat ini juga, ini kan ada lokal juga kita punya fasilitas. Apakah karena tidak lengkap? Apakah karena ingin independen? Apa karena ingin dolan atau kan saya juga kurang tahu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini melanjutkan yang tadi juga yang Mas Iteng ya dan dari Pak Kesbang. Kalau pelaporannya dilindungi, bisa jadi kan begini faktor. Sekarang ini musimnya hoax. Jadi umpamanya Panwas menerima pelaporan, terus pelapornya dilindungi, tidak diketahui juga. Ini kan harus dipastikan juga bahwa yang dilaporkan ini adalah benar, bukan informasi palsu gitu ya. Karena sudah dilindungi, sudah tidak tahu ini sudah dipublikasikan saksinya ini orang, tetapi ternyata pelaporannya ini tidak pas. Hoax zaman sekarang kan sangat mudah itu, memfoto, laporan foto dan sebagainya. Nah, ini saya usul saja memang kalau pertama memang karena faktor calon 2 ini dan sangat serius persaingannya, saya melihat lindungi semua yang melaporkan itu, tapi pastikan juga tidak hoax gitu. Yang ketiga, yang terakhir tentang money politik. Ini kan pasti ya harapan itu kadang di masyarakat juga masih ada.
serangan fajar gitu. Ya, orang fajar kita beda. Subuh. Argolawu kan. Barangkali yang batasan saya kurang tahu informasi persis. Batasan apakah memang boleh calon ini membagi atau sama sekali dilarang gitu ya. Terus pembuktian ini kan juga money politik ini harus jelas juga gitu ya. Nah, saya tanya tentang apakah ada batasan atau memang tidak ada batasan tentang pembagian, terus kapan pastinya dilarang. Dan yang terakhir, insya Allah dari kami Pemuda Muhammadiyah Banyumas, memang kami juga siap membantu gitu ya. Kami akan bikin relawan pemilu pilkada bersih, Satgas Pilkada Bersih. Kami akan ada di setiap desa, ada 1 orang koordinator di kecamatan dan ada di kabupaten. Dan kami pastikan umpamanya ke Panwas bahwa laporan kami ditindaklanjuti itu, karena ada yang masih pemerintah gitu kan ya, mau ada dari pejabat-pejabat yang memberikan sesuatu atas nama pemimpin yang sekarang dan sebagainya, ini akan kita awasi karena banyaknya bantuan sosial yang terjadi. Terima kasih. Sudah. Pertanyaannya banyak. Pertanyaan banyak. Silakan. Silakan Beda. Kenapa di Solo? Kenapa anak di Plesiran. di Zimbabwe barang baik ya. Kenapa nggak di Uganda, Kirgistan? Kadon. Jadi memang untuk Pilkada 2018 ada SK KPU yang terbaru nomor 231 tentang standarisasi pemeriksaan kesehatan bakal calon. Itu adalah rujukannya harus rumah sakit tipe A. Dan kebetulan untuk di Jawa Tengah rumah sakit tipe A itu hanya ada di Semarang dan Karyadi ya, dan rumah sakit Muwadi Solo. Kemudian karena ada teman kita juga 7 kabupaten kota dan 1 di Jawa Tengah gubernur, meskipun Karanganyar akhirnya mundur karena tidak mengikuti, kita dibagi wilayah, ada yang di Karyadi Solo untuk teman-teman Kudus, Tegal dan gubernur, kemudian untuk yang di Muwadi Solo ada Banyumas, Magelang dan Temanggung. Jadi munculnya surat keputusan 231 itu diantaranya pengalaman di beberapa, ada di kabupaten yang bupatinya baru dilantik beberapa bulan, ternyata yang bersangkutan kecandu narkoba ya, terbukti narkoba. Itu ada kalau nggak salah di luar Jawa. Itu salah satu alasan mengapa standarisasi untuk pemeriksaan kesehatan naik ke tipe A. Lebih tinggi. Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah dicek itu, Bu? Sudah kemarin sudah kita terima hasil Hasilnya juga. Semuanya memenuhi syarat. Ayo Pak, berarti apa? Itu efeknya, kalau jalan itu efeknya. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang tadi dijawab yang ke Terima kasih Panwas, Mas Nur Fauzi ini tentang perlindungan terhadap pelapor itu sebagaimana yang kami paparkan tadi di depan, dan kami dari Panwas itu terhadap semua laporan itu kami tidak pernah mempunyai pemikiran negatif. Semuanya itu kita terima dengan pemikiran positif. Artinya apa? Karena kami di Panwas itu punya kewajiban untuk menindaklanjuti semua jenis laporan. Pada saat kami tidak menindaklanjuti, maka kami terkena undang-undang tentang pelanggaran kode etik. Walaupun itu hoak, walaupun itu apapun namanya, pada saat sudah masuk di meja Panwas, maka Panwas wajib hukumnya untuk menindaklanjuti. Nah, terus bagaimana nanti kita punya SOP setelah ada laporan, maka kita akan melakukan klarifikasi terhadap si pelapor, terhadap yang melaporkan, mungkin pihak-pihak yang terkait yang ada di dalam laporan itu. Dari klarifikasi ini nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi dari berbagai pihak. Setelah kita lakukan klarifikasi, kita akan melakukan kajian. Jadi kita kaji dari klarifikasi itu, kita kaji ini sudah memenuhi unsur atau belum, unsur-unsur pelanggaran itu sudah memenuhi atau belum. Karena jika kita hanya mengklarifikasi tanpa mengkaji, ya nanti hasilnya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kita lakukan kajian, baru kita simpulkan. Setelah kita simpulkan itulah nanti
arahnya kemana pelanggaran ini? Laporan ini arahnya kemana? Karena pelanggaran pemilu itu kan ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran pidana. Pada saat laporan itu kok setelah kita klarifikasi, oh ini masuknya itu ke ranah administrasi, maka rekomendasi kita tujukan kepada KPU untuk menindaklanjuti tentang pelanggaran administrasi ini. Jadi nanti sebagai eksekutornya itu bukan Panwas. Eksekutornya kalau pelanggaran administrasi adalah dari KPU. Jika setelah klarifikasi dan kita kaji itu masuk di pelanggaran pidana, maka kita masukkan ke Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu adalah sebuah lembaga yang include dengan Panwas, yang terdiri dari penyidik kepolisian dan jaksa. Jadi nanti kalau memang pelanggarannya pidana, ya kita langsung ke Gakumdu dan nanti Gakumdu yang akan menindaklanjuti tentang ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Tidak serta-merta. Tapi yang jelas setiap aduan yang masuk ke Panwas pasti akan ditindaklanjuti. Itu pasti. Tepuk tangan. Pasti tidak. Tentang money politik ini tadi tentang money politik. Tentang money politik itu kita kaji ulang lagi di aturan undang-undangnya. Apa itu money politik? Money politik adalah pemberian di mana di situ ada unsur ajakan. Jadi ada kalanya itu para peserta pemilu itu bilang, loh ini bukan money politik, ini adalah kos politik, misalnya itu. Nah kita membedakannya itu di mana? Membedakannya yang paling gampang, di situ ada unsur ajakan atau tidak. Pada saat di situ ada unsur ajakan, yaitu money politik. Kecuali kos politik, misalnya mengadakan pertemuan seperti ini, harus ada transport, harus ada snack, harus ada makan, itu namanya kos politik. Tapi kalau memberi cuma-cuma dan ada unsur ajakan di sana, itu money politik. Walaupun nilainya itu misalnya hanya 1.000 atau 2.000, tapi ada ajakan, money politik. Itu nanti yang membuat Pak KPU. Batasan tentang kos politik itu Pak KPU nanti yang akan menurunkan peraturan. Sepertinya semakin panas. Ternyata ada kos politik. Ada saya berkru. Ada kos-kosan juga kok ya. Bayar kos juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, masih ada. Jadi untuk yang ada di sini yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, bisa diajukan di segmen setelah ini ya. Setelah ini. Kita akan lanjut lagi dan kemana-mana. Tetap di Dopok, right here, right now. KPU Banyumas. Janji prasetya ning ati